Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen uji kinerja PPG Kementerian Agama LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga. Perkenalkan, nama saya Rapika Rahmayanti Rambe dengan NIM 27023255331. Berikut merupakan praktek video pembelajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas, Ibu persilahkan. Kajian sudah siap gerak. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah kita sudah selesai berdoa. Selanjutnya Ibu mau nanya, gimana kabarnya anak-anak Ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, ternyata anak-anak Ibu sehat semuanya. Masih semangat juga. Oke, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, coba masing-masing dari kalian cek teman di sampingnya, apakah hadir atau tidak. Coba cek masing-masing. Lihat teman di samping kanan kirinya. Apakah hadir semua? Hadir, Bu. Alhamdulillah, ternyata di kelas ini rajin-rajin, hadir semuanya. Oke, agar pembelajaran nantinya berjalan dengan baik, ada kesepakatan kelas kita. Coba yang masih ingat, apa kesepakatan kelas yang pertama? Ya, silakan Reno. Hormati guru dan teman sekelas. Menghormati guru dan teman sekelas. Mantap. Ada lagi yang masih ingat kesepakatan kelas kita? Oke, silakan Kakak. Tidak berbicara saat guru sedang menjelaskan. Oke, mantap, luar biasa. Tidak berbicara saat guru menjelaskan. Selanjutnya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai seorang pelajar, mari sama-sama kita menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Silahkan kepada anak-anak Ibu berdiri semuanya. Oke anak-anak Ibu, sebelum kita masuk ke kegiatan pembelajaran kita, Ibu semangat lagi, kita ice breaking dulu, gimana, setuju? Setuju. Setuju? Kalau setuju, mari sama-sama kita ice breaking. Ice breakingnya adalah tepuk semangat. Oke, kita mulai. Tepuk semangat. Semangat. Luar biasa. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, kalian bisa perhatikan di depan materi kita hari ini tentang apa? Menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan juga hasad. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, peserta didik dapat menganalisis dampak negatif dari apa? Dari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan juga hasad. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis cara menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan juga hasad. Kemudian yang terakhir, peserta didik mampu menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, dan juga takabur. Nah, sebelum masuk ke materi inti, Ibu ingin menanyakan kalian, masih ingat dengan pembelajaran minggu lalu? Masih? Nah, di minggu lalu kita belajar tentang materi syu'abul iman, cabang-cabang iman. Nah, di cabang-cabang iman itu ada 3. Ada cabang iman dari hati, ada cabang iman lisan, ada cabang iman perbuatan. Nah, di cabang iman perbuatan inilah yang masuk ke dalam sikap hidup berfoya-foya. Jadi kalau orang beriman, tentunya dia tidak akan melakukan hidup foya-foya. Kalau dia beriman, dia tidak akan mungkin bersifat iri, dengki. Kalau dia beriman, dia tidak akan mungkin memiliki sifat takabur dan lain sebagainya. Oke anak-anak Ibu, di sini Ibu akan menampilkan tampilan beberapa gambar, yang mana ada 5 gambar yang Ibu tampilkan di PowerPoint. Nampak semuanya? Nah, Ibu mau kalian memberikan tanggapan ataupun komentar terkait gambar-gambar berikut. Untuk gambar pertama, siapa yang ingin memberikan komentar atau tanggapannya? Apa yang kalian pahami dari gambar tersebut? Silahkan.
Oke, silakan berdiri kakak. Silakan nak. Saya Bu, foya-foya itu adalah sikap perilaku yang boros dan menghambur-hamburkan uang. Oke, jadi menurut kamu gambar pertama itu gambar yang mencerminkan sikap hidup Boros. boros atau hidup berfoya-foya. Kenapa? Karena dia beli belanjaan melebihi kapasitas. Oke, gambar kedua. Siapa yang ingin memberikan tanggapannya? Apa yang dimaksud dari gambar kedua? Antusias sekali. Silahkan kakak, berdiri. Sangat semangat ya ingin menjawab. Berarti bagus. Tandanya kalian ingin berlomba-lomba untuk memberikan komentar ataupun tanggapan. Silahkan. Menurut saya, gambar tersebut menunjukkan sikap takabur karena dia merasa dirinya lebih hebat dan menganggap orang lain lemah. Luar biasa, keren, mantap. Gambar ketiga, siapa yang mau memberikan pendapatnya angkat tangannya? Saya Bu. Oke, silakan Jija. Dalam gambar itu termasuk dia Bu, karena dia memoto dirinya sendiri saat sedang sholat, lalu mempostingnya di media sosial sendiri. Oke, benar, mantap, luar biasa Jija. Mantap, berarti dari gambar yang ibu tampilkan, semuanya anak-anak ibu sudah paham? Sudah. Mengerti apa maksud dari gambar tersebut? Mengerti. Luar biasa. Nah, di sini ibu akan memberikan sedikit penjelasan tentang apa itu sebenarnya foya-foya. Foya-foya itu nak adalah perilaku yang berlebih-lebihan dalam menggunakan harta, dalam menggunakan waktu, dalam menggunakan tenaga. Jadi intinya segala sesuatu yang berlebih-lebihan itu baik atau tidak? Tidak. Ria itu apa Bu? Ria itu adalah melakukan sesuatu amal kebaikan dengan tujuan agar dilihat oleh orang lain dan mendapat pujian. Sholatlah, foto biar dipuji. Sedekahlah, foto biar dipuji. Ada yang seperti itu di sini? Tidak, Bu. Alhamdulillah kalau tidak ada. Hasad itu adalah perasaan iri dan dengki terhadap nikmat yang dimiliki orang lain. Sampai sini paham anak-anak ibu semua? Paham, Bu. Sudah oke, di sini ibu akan memberikan LKPD kepada kalian, tapi sebelumnya ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kelompok pertama akan membahas tentang hidup berfoya-foya. Kelompok kedua akan membahas tentang hidup ria. Ketiga membahas tentang sum'ah. Keempat membahas tentang takabur. Yang kelima membahas apa? Hasad. Oke, ini ibu bagikan lembar kerja peserta didiknya. Kemudian setelah ibu bagi, langkah yang harus kalian yaitu mendiskusikan dengan teman sekelompokmu. Oke, ini kelompok 1, silahkan dibaca lembar kerjanya. Kemudian untuk kelompok berikutnya. Oke, silahkan didiskusikan nak, diambil LKPD-nya. Nah, kalau LKPD-nya sudah dibaca, kalian perhatikan lagi ke depan. Ini lanjutan dari LKPD tadi. Untuk mencari jawaban dari LKPD yang kalian dapatkan, kalian bisa menggunakan beberapa referensi. Beberapa referensi itu bisa kalian scan dari barcode yang udah ibu buat. Jadi perwakilan kelompok silahkan maju, scan barcode sesuai kelompokmu. Kalau kamu kelompok 1, maka yang harus kamu scan adalah barcode kelompok 1. Kemudian linknya juga. Linknya nanti ibu share ke WA. Kalian tinggal klik linknya, di situ muncullah referensi untuk kalian mencari jawaban dari pertanyaan di LKPD. Ada yang ingin dipertanyakan seputar LKPD? Dibaca dulu LKPD-nya nak. Ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang kurang dipahami? Boleh ditanyakan. Mana tahu ada anak-anak ibu yang masih kurang paham. Bu, ini maksudnya apa ya Bu di LKPD ini? Saya kurang paham. Boleh ditanyakan. Silahkan, apa nak? Yang mana? Ini mau ditanyakan? Nah, kalian berarti nanti kalian di sini ada bacaannya, ada linknya. Kalian klik linknya, kalian cari, kalian tonton, kalian lihat, kemudian kalian identifikasi masalahnya. Apa masalah yang akan kalian selesaikan? Kemudian kalian mengumpulkan informasinya. Ini dibaca, ada keterangannya di sini. Bahkan diskusikan dengan temanmu, dengan teman sekelompokmu. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada yang kurang dipahami seputar LKPD-nya? Kelompok ini sudah paham untuk LKPD-nya, pengerjaannya? Dibaca, ada di sini petunjuknya. Silahkan dibaca petunjuknya untuk pengerjaannya.
Ada lagi yang ingin ditanyakan? Untuk pengumpulannya kira-kira gimana, Bu? Apakah semua harus dalam bentuk PowerPoint, Bu? Atau bebas? Gak ada yang mau ditanyakan? Udah paham? Ada? Citra? Apa Citra? Boleh dalam bentuk kanva. Boleh, Bu. Boleh dalam bentuk kanva kami menyelesaikan mengumpulkan LKPD ini. Boleh. Hasil dari lembar kerjamu kamu kumpul dalam bentuk kanva. Boleh. Ada lagi? Dalam bentuk karton boleh. Bu, dalam bentuk karton, dalam bentuk kanva. Bu, kami PowerPoint. Bu, kami infografis. Boleh. Setiap kelompok Ibu berikan kebebasan untuk memilih dikumpulkan dalam bentuk apa nanti hasil kerja kalian. Paham anak-anak Ibu semuanya? Paham, Bu. Kalau paham, Ibu beri waktu, silahkan diskusikan dengan kelompokmu. Silahkan Rahmat, diskusi dengan teman sekelompoknya. Silahkan dikerjakan. Kalau ada yang kurang dipahami, boleh tanya ke Ibu ya. Iya, Bu. Ada yang kurang dipahami? Bisa dipahami semua? Bisa? Kalian kelompok apa tadi Ibu bilang? Sum'ah. Berarti yang kamu cari faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya sum'ah. Dicari, dikerjakan. Boleh kamu misalnya, Bu, kami dari Canva ya, Bu, boleh. Bu, kami PowerPoint boleh ya, Bu, boleh. Infografis boleh, Bu, boleh, bebas. Semampunya kelompok kalian ya. Kelompok kalian sukanya apa, mampunya apa. Kalian tentang apa materinya? Tentang hasad. Oke, apa yang pertama diminta di LKPD? Identifikasi masalahnya? Faktor apa saja? Sudah dapat faktornya? Sudah dapat. Cara menghindarinya sudah? Oke, kemudian manfaatnya sudah? Ada yang belum. Oh, ada yang belum. Berapa lagi kira-kira yang belum manfaatnya? 5 lagi, Bu. 5 lagi. Silahkan diselesaikan ya. Untuk kelompok ini gimana? Sudah? Kalian tentang apa? Tentang? Takabur. Apa yang mau dicari? Yang pertama, yang mau diselesaikan. Ini kan ada link YouTube-nya ini. Kalian tonton dulu kan ada. Stimulasi, siswa mengamati tayangan tentang manfaat menghindari. Ada tontonan YouTube-nya. Iya, Bu. Nah, itu kan udah Ibu share linknya. Kalian tonton dulu videonya. Setelah itu kalian identifikasi masalah yang terjadi. Ya, paham ya? Iya, Bu. Paham ya semua ya? Di petunjuk LKPD-nya sudah jelas? Sudah? Kalau sudah jelas, silahkan dikerjakan, ditonton video yang sudah Ibu kirim di grup. Kemudian kalian identifikasi masalahnya, kalian lanjut kerjakan LKPD-nya. Untuk referensi, kenapa belum ada yang maju ini? Untuk scan barcode, silahkan. Perwakilan masing-masing kelompok. Kelompok 1, silahkan scan barcode. Rahman. Atau boleh perempuan, siapapun. Boleh kakak, silahkan scan barcode-nya sekarang. Kelompok 1, kelompok 2 silahkan maju nak, scan barcode kelompok kalian. Ini untuk referensi, mencari jawaban dari LKPD kalian. Jadi referensinya banyak, ada dia scan barcode, ada link juga. Silahkan di scan barcode-nya kamu kelompok 1. Di scan barcode-nya kelompok 2. Bisa muncul? Ini kelompok 4, di scan barcode-nya. Udah. Udah sampai mana? Udah mulai dikerjakan? Oke, dicicil ya, dikerjakan ya. Ini? Sudah nak? Sudah sampai mana kelompok 5? Sudah, Bu. Tinggal 1 lagi. Oke, mantap. Oke, sudah selesai semua tugasnya? Sudah, Bu. Luar biasa, sudah selesai semua tugasnya. Berarti waktunya untuk tampil. Kira-kira kelompok siapa duluan yang mau tampil? Angkat tangannya. Kami, Bu. Oke, kelompok apa? Kelompok 1 berfoya-foya, Bu. Kelompok 1 tentang foya-foya. Silahkan kelompok 1 maju ke depan. Oke, kelompok 1. Silahkan siapa moderatornya?
Silakan, moderator di paling depan. Silakan dibuka presentasinya. Yang lain silakan diperhatikan temannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 1 berfoya-foya. Kenalkan saya Citra Mutiara sebagai moderator. Penyebab seseorang bersikap berfoya-foya akan disajikan oleh Rima Dela. Saya persilakan. Silahkan dibacakan judul besarnya. Pengaruh lingkungan pergaulan. Teman yang suka hidup mewah atau boros dapat mempengaruhi seseorang untuk ikut-ikutan agar tidak dianggap ketinggalan. Kedua, gaya hidup modern dan media sosial sering menampilkan kehidupan glamor sehingga selanjutnya kami akan membuka tanya jawab. Kami persilakan kepada kelompok yang ingin bertanya. Itu Citra. Jangan lupa perkenalkan nama sama dari kelompok mana ya. Perkenalkan, nama saya Putri Semora, saya berasal dari kelompok 2. Saya ingin bertanya tentang apa pandangan agama terhadap perilaku hidup foya-foya. Bisa dijawab kelompok foya-foya? Baiklah, pertanyaan dari saudari Mutiara Simamora akan ditanggapi oleh Salu Alzana. Kepada Salu Alzana, saya persilakan. Terima kasih Citra Mutiara. Jawabannya, pada umumnya agama memandang hidup foya-foya sebagai perilaku yang tidak terpuji karena mencerminkan sikap berlebihan, boros dan kurang bersyukur terhadap rezeki yang diberikan Tuhan. Agama mengajarkan umatnya untuk hidup sederhana, hemat dan seimbang, yaitu menggunakan harta sesuai kebutuhan serta memanfaatkannya untuk kebaikan, seperti membantu sesama. Ya, kita kasih dulu orang ini tepuk wow. Kalau tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Silakan duduk untuk kelompok 1. Oke, kelompok siapa lagi yang ingin tampil? Oke, silakan kakak maju. Kira-kira untuk kelompok ini menggunakan media apa? Apakah dari Canva juga? Berbeda. Pakai apa kalian? Pakai karton, silahkan, nggak apa-apa. Silakan, saya Reno sebagai moderator. Saya akan menyampaikan sajian yang disebutkan. Pengertian sifat asal adalah mempunyai sifat yang iri dengki. Cara menghindari hasad adalah fokus pada diri. Perhatikan kalau presentasi, lihat ke depan juga ya. Fokus pada diri sendiri, berlatih bersyukur, menghargai keberhasilan orang lain, mengidentifikasi sumber hasad, berlatih empati, menghindari sosial media yang tidak sehat. Ada yang ingin bertanya? Ada. Oke, silahkan angkat tangannya, sebutkan namanya ya, dari kelompok mana, berdiri. Perkenalkan, nama saya Dewi Putri Toma, saya dari kelompok 4. Pertanyaannya, sebutkan contoh perilaku hasad dalam kehidupan sehari-hari. Oke, bisa dipahami pertanyaannya? Oke, silahkan. Siapa yang mau menjawab? Saya akan menjawab pertanyaan dari diri saya kelompok 4. Contoh perilaku hasad dalam kehidupan sehari-hari adalah 1. Meninggikan keberhasilan orang lain dengan nada negatif. 2. Mengucapkan selamat kepada orang lain yang berhasil. 3. Membandingkan diri dengan orang lain. Dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Nah, kembali lagi dari materi yang sudah kalian presentasikan, semua hasil presentasinya bagus, keren, luar biasa. Namun di sini Ibu akan memberikan sedikit penguatan saja kepada kalian terhadap materi kita hari ini tentang menjalin hidup tadi dengan apa? Dengan menjalin hidup penuh manfaat, dengan menghindari sikap hidup poya-poya. Artinya apa, Nak? Yang namanya perilaku yang poya-poya, ria, sum'ah, takabur, hasad, itu perilaku yang baik atau yang buruk? Buruk. Segala sesuatu yang buruk berarti berasalnya dari apa? Dari setan. Kalau kamu masih mau poya-poya, kamu masih mau
takabur, kamu masih mau iri sama orang lain. Berarti apa penyebabnya? Di hatimu masih kurang yang namanya keimanan. Jadi untuk agar kita semua terhindar dari perilaku yang buruk tadi, apalah kira-kira yang akan kita lakukan? Yang pertama apa? Meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Agar yang kedua apa? Tidak pernah merasa bangga, tidak pernah merasa puas diri. Jadi apa yang kamu dapatkan hari ini, ya kamu syukuri tanpa perlu kamu banggakan dan kamu pamer-pamerkan. Sampai sini anak-anak ibu ada yang ingin ditanyakan? Siap, Bu. Sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Oke, luar biasa. Oke anak-anak ibu, setelah tadi temanmu presentasi, setelah ibu berikan sedikit penguatan terhadap materi hari ini, nah selanjutnya kalian ibu minta untuk menjawab pertanyaan atau kuis dari Google Form yang sudah ibu buat. Adalah menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Nah, untuk kesimpulannya, ibu mau tanya, ada nggak yang bisa memberikan kesimpulan terkait pembelajaran hari ini? Siapa angkat tangannya? Saya, Bu. Oke, Citra silakan berdiri, Citra. Dari semua penjelasan-penjelasan yang telah Ibu paparkan, menurut saya kesimpulannya adalah kita harus menghindari sikap-sikap tersebut karena berdampak buruk bagi kehidupan kita. Ketika kita berhasil menghindarinya, hidup kita akan terasa lebih bermakna dan bermanfaat. Mantap. Kita harus bisa menghindari sifat-sifat yang sudah kita pelajari tadi. Karena kalau kita sudah bisa menghindari sifat-sifat tersebut, hidup akan terasa lebih bermakna dan jauh lebih bermanfaat. Betul tidak itu? Betul. Setuju untuk kesimpulan dari Citra? Setuju. Oke, selanjutnya siapa yang ingin memberikan kesimpulan, angkat tangannya. Oke, silakan Elsa berdiri. Berdasarkan penjelasan dari Ibu dan presentasi teman-teman, saya dapat menyimpulkan bahwa pembelajaran hari ini yaitu berpoya-poya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad adalah perilaku tercela karena dapat merusak hati dan akhlak manusia. Oke, sikap-sikap perilaku yang tadi kita pelajari, yang sudah kalian presentasikan, yang sudah Ibu jelaskan juga, itu adalah sikap-sikap perilaku tercela. Tentunya kalau perilaku tercela yang ada malah mendatangkan keburukan daripada kebaikan. Apakah sepakat semuanya? Sepakat. Jadi bisa disimpulkan dari pendapat temanmu si Citra dan si Elsa, bisa kita simpulkan bersama-sama bahwa jika ingin menjalani hidup dengan penuh manfaat, tentunya kita harus menghindari sikap berpoya-poya, riya, sum'ah, takabur, dan juga hasad. Kalau ingin hidup lebih bermakna dan bermanfaat. Oke anak-anak ibu, sampai sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, maka ibu meminta kalian untuk merefleksikan pengalaman belajar kalian hari ini. Link yang sudah ibu buat, linknya sudah ibu share ke sekretaris, silahkan diklik linknya, kemudian kalian tuliskan pengalaman kalian, perasaan kalian, refleksi kalian. Sudah semua refleksinya? Sudah. Oke, mantap. Kita ice breaking dulu ya, biar lebih semangat lagi. Pertemuan minggu depan kita akan membahas materi tentang asuransi, bank, dan koperasi syariah. Jadi untuk pembelajaran di minggu depan jangan lupa disiapkan materinya, dibaca bukunya, dipahami supaya di minggu depan ketika tanya jawab kalian sudah paham. Berhubung waktu pembelajaran kita sudah habis 2 les, selanjutnya kita tutup pembelajaran ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas dipimpin doanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu ucapkan terima kasih untuk anak-anak ibu semua dan tetap semangat menjalani hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.